Karena ketika menjauhi hal-hal yang seperti riya, yang termasuk dosa besar di sana, maka itu adalah bentuk ketakwaan kita dalam segi perilaku hati, amal-amal hati. Itu kesempurnaan dalam bertakwa. Lah terus satu nih yang terakhir tadi, kan kita masih suka bikin dosa, takwa mah pengen, tapi dosa juga. Itu banyak. Kalau bahasa orang-orang yang di jalan, kita yang ketemu kita ngomongin orang jalanan yang baik kan. Cuma kita selalu dengar pada orang segalanya balance lah, bahasa begitu orang-orang bilang balance lah, seimbang lah. Kita ibadah juga bahasanya mereka begini. Kita jangan maksiat mulu, kita sholat juga kudu, jadi bilang begitu. Biar apa? Biar seimbang dunia sama akhiratnya. Gimana seimbang? Iya, seimbang. Kalau kita tahu di sananya seimbang. Kalau kita nggak tahu di sana seimbang atau nggak seimbang, ujung-ujungnya ada jeritan neraka kan itu. Karena kita nggak tahu seimbang apa enggak. Coba dilihat 24 jam. Kalau kita ngomongin seimbang, otomatis kalau ngomongin seimbang nih, 24 jam kita dikasih hidup, dikasih nafas sama Allah. Maka kalau ngomong seimbang, ibadah 12 jam, maksiat 12 jam, seimbang silakan. Kalau ngomong seimbang, kita hitung-hitungan 24 jam, kita sholat berapa jam? Kita ibadah berapa jam? Yo, kita hitung. Sholat 5 waktu, 5 waktu nih, 1 waktu sholat berapa menit atau berapa jam kita sholat? Ada yang sampai 1 jam sholat asarnya? Tidak ada. Aneh kan? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya nggak pernah sampai 1 jam. Benar nggak? Akuin dalam diri kita enggak tuh. Oke, berapa kira-kira? 20. Setengah jam? Enggak, 5 menit. Oke, luar biasa. 5 menit paling lama tuh. Aneh bonusin 10 menit. Oh, kurang gimana? Bonus 5 waktu setiap sholat 10 menit. Jadi berapa? 50 menit. Masih dibonusin untuk wirid-wiridnya tuh. Tambah 10 biar jadi genap 1 jam. 1 jam ibadah wajib kita tuh. 1 jam 23 jam dipakai apa? Siap. Terus kita mau ngomong balance, terus kita mau ngomong seimbang. Ya Allah, masih jauh, nggak ada tuh balance di sana. Terus kita ngarepin apa? Rezekinya lancar, ngarepin surganya yang Firdaus lagi. Gimana ceritanya begitu coba? Nah, satu hal yang kita ingat, banyaknya dosa kita, maka harus selalu kita ingat terus dengan hati. Minimal, kalaupun memang sholat kita hanya yang fardu aja, yang sunnahnya kita nggak bisa ikutin jejaknya Rasulullah SAW. Minimal kita hati kita ingat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah ingat dengan zikirnya, kepada Rasulullah ingat dengan sholawatnya. Minimal itu. Di jalan perjalanan kerja ada 2 jam bolak-balik. Kalau dengan sholawat, jajarawokan kumah batur lah. Yang penting kita sholawat, yang penting kita zikir, yang penting kita berdoa. 2 jam nggak habis sia-sia. Kan gitu. Allahumma sholli ala motor sholat. Pengen zikir, yang pengen zikir la ilaha illallah yang penting satu, jangan kosong. Biar apa? Terhitung kalau mau balance, kalau mau. Nanti nggak mau harus balance ya. Kalau mau itu kan pilihan masing-masing. Ntar katanya diajarin di sini kalau yang namanya itu harus balance. Kata saya salah deh, urangnya deh. Ini kalau bilang kalau mau lebih bagusnya, ini kita sempurnakan. Itu kan dulu ya. Jadi isi waktu-waktu kita. Pengen tidur, ya enggak? Kita pikir dulu, ya kan? Minimal kulhu al-fatihah, kulhu falaq binas. Ya, karena ketika kita tidur nih, kulhu falaq binas kita baca, al-fatihah kita baca, beres. Allah akan jaga selama tidurnya, ya kan? Ditambah lagi sebelum tidur dia berpikir tentang apa yang kita pelajari dalam hidup di setiap hari, tentang ilmu syariat, tentang sholat kayak gimana ya, harusnya tentang wudhu, taklim. Tutup pejam tidur mata kita, atau kita lagi taklim Quran, memperlancar Al-Quran, kita pengen lancarin Al-Quran sambil baca sambil ketiduran. Itu selama tidur kita berapa jam? Mau 8, mau 5, mau 4, mau 3,
3, terserah tidur masing-masing bagaimana tidurnya. Tapi kalau kita mengingat sesuatu tentang syariat sebelum kita tidur, selama kita tidur tercatat kita sedang mencari pahala di sana. Tercatat pahala di sana. Yang sedang taklimnya pahala taklim di sana. Yang sedang mutolakahnya pahala mutolakah di sana. Yang sedang qiraatul Qur'annya pahala qiraatul Qur'an di sana. Tidurnya kita ibadah. Jangan kita nungguin bulan Ramadan doang. Katanya bulan Ramadan kalau orang tidur tidurnya itu tahu kayaknya. Makanya nggak sedikit bapak-bapak kayaknya kalau Ramadan siang nggak ketemu. Ya mulai terus malam terus karena siang tidur. Jangan yang dicariin kayak gitu. Kurang lebih sudah terjawab. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi nanti pada pertemuan. Ada pertanyaan lagi? Kita masuk dalam video ya. Masih jangan waktunya gimana? Masih lama kan? Masih setengah jam berarti ya. Gimana nih waktu? Jam kan? Kelebihan yang ini 3/4 lah sekarang. Kita masuk dalam ilmu fikih. Kita sebutnya. Karena para ulama menyatakan salah satunya Al-Habib Abdurrahman As-Sudar. Al-Habib Abdurrahman As-Sudar itu Al-Habib Abdurrahman As-Sudar menyatakan man tafaqaha wa lam yatasawwafa faqad taqassab. Wa man tasawwafa wa lam yatatabba faqad tazanna. Barang siapa dia mempelajari tasawuf, ya ingat dikhawatirkan mempelajari tasawuf tanpa dia belajar tentang ilmu fikih, maka dikhawatirkan orang tersebut zindik, sesat. Ya ingat. Jadi kalau kita ngajinya tasawuf doang nih, ingat lempeng di tasawuf takutnya. Kita nggak nyalahin apa yang kita baca, kita nggak takutnya. Karena semakin dalam mengenal Allah, dengan zuhud dan sebagainya, kesabaran, khalwah dan nanti kita akan bahas itu semua. Kita nggak kenal tentang fikihnya, takutnya sesat. Betul. Ya, ulama-ulama kita yang membahas bukan ini. Tapi kebalikannya, kalau kita ngajinya ilmu fikih aja, takutnya asik, ya ingat, suka maksiat, ya ingat, ditinggalin tuh karena tahu dalam tentang hukum tanpa mengenal kepada Allah yang memberi hukum, jadi kita nggak gampangnya nanti. Cari yang gampang-gampangnya aja, ya ingat, tasawuf umur, ya ingat. Jadi kita nyari yang gampang-gampangnya nih, karena kalau kita sudah dalam dan kita bahas di dalam ilmu fikih, ada kaul fulan, ya kan, yang utamanya ini sama-sama kaulnya kuat. Yang mana yang mau silakan pilih. Kan ujung-ujungnya kita pilih yang praktis. Naluri langsung. Ada yang gampang, kenapa yang harus naluri itu langsung. Makanya kalau ngajinya fikih secara dalam, ya kan, naluri berjalan. Kalau enggak ngaji asal naluri berjalan apa? Yang gampang ada apa yang langsung gampang. Kan gitu. Nah, kita sekarang masuk dalam ilmu. Oh tadi dalam ilmu tasawuf pernah berjelas. Sebenarnya nanti kita ulang di ilmu tasawuf. Sebelum kita pelajari sesuatu, biar kita lebih greget belajar atau mengkajinya, ya kan? Sama-sama belajar, masuk apa ya? Apalagi kita lagi belajar. Biar greget mempelajarinya itu ada kaitan yang memang harus kita ketahui terlebih dahulu. Para ulama menjabarkan ada 10 kaitan dasar. Ada 10 kaitan dasar yang harus diketahui untuk orang-orang yang akan mempelajari suatu disiplin ilmu. Suatu disiplin ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa yang akan kita pelajari. Ilmu matematika dia punya 10 dasar ketentuan yang harus kita ketahui. Ilmu fikih sekarang ini ada 10 dasar ketentuan yang harus kita ketahui. Ilmu tasawuf tadi harus 10 dasar yang kita tahu dulu. Di situ kita bakal greget cari ilmu. Bakal benar-benar semangat cari ilmu. Kenapa? Karena yang pertama kita ketahui dulu apa namanya. Nama ilmu itu apa? Nama ilmu. Lagi dicari ilmu fikih tahu semua orang Islam masih tahu ilmu fikih ya. Tapi definisinya tidak semua. Nah itu. Karena dijabarkan 10 hal tersebut adalah disatukan dalam satu bait. Disatukan dalam satu bait. Inna mabadikul laqanin asyarah al-haddu wal madu thumma tamam. Wa fadlu wa nisbatul marwatu wal ismul istimdadu hukm syar'i. Masailul wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a hadza syakhs. Kita kupas satu-satu, tapi kita awal dengan susunan yang berbeda yang tadi baik. Yang pertama namanya. Yang pertama namanya ilmu apa yang akan kita pelajari? Ilmu fikih. Ya ingat? Atau apa? Atau ilmu syariat. Atau ilmu halal dan haram. Jadi nama ilmu fikih ini banyak namanya. Itu 3 di antaranya. Ya.
Ada ngomongin ilmu syariat, ada ilmu fikih, ada ilmu halal haram dan lain sebagainya. Ada nama-nama lain. Kita ngobrolin ilmu fikih, definisinya, keterangannya apa, yang harus kita pahami. Kita ngaji ilmu fikih. Fikih itu apa? Apa itu fikih? Sedangkan dikatakan di awal kitab ini, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis Rasulullah SAW. Barang siapa Allah hendaki kepada hambanya yang ingin diberikan kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman di dalam agamanya. Itu definisi. Ya, Allah akan berikan kefakihan di dalam agama, pemahaman di dalam agama. Karena secara definisi bahasa, al-fiqhu wal fahm. Fikih itu adalah paham. Kita mempelajari sesuatu dan kita paham, maka kita fikih. Atau kita paham, fakih. Fagah tuh kalimatnya begitu. Kita ngaji hari ini fagah tuh, kita sudah fakih. Maksudnya kita sudah paham. Itu secara bahasa. Secara bahasa fikih itu adalah al-fahm. Terus ditanya lagi, paham aja dengar. Gimana? Paham nggak? Paham. Kalau ditanya begitu, paham nggak? Paham. Apa itu paham? Paham. Yang di sini dong. Paham itu apa? Kita paham, ditanya paham. Apa itu paham? Definisinya paham kita harus tahu juga. Maka ketika ditanyakan paham atau tidak, paham, menjawabnya karena kita tahu paham itu apa. Sebelum kita tahu paham itu apa, maka jangan jawab paham. Ketika ditanya paham nggak? Belum. Paham itu adalah irtisam syai' fidih. Paham, irtisam syai'un fidih. Irtisam syai' fidih itu adalah tergambarnya sesuatu di dalam pikiran. Atau sederhananya terilustrasikan. Bukan sederhana itu ya. Kata lain itu terilustrasikan, tervisualisasikan apa yang dia tangkap dengan telinganya di dalam pikiran. Jadi kurang lebih apa begini. Ketika diceritakan tentang, tahu nggak di jalan itu tuh perempatan kopo, misalkan ada itu flyover air dari atas, tergambar kata flyovernya ya kan, air biru. Kita akan, walaupun kita nggak melihat, tapi menggambarkan sesuatu itu dalam pikiran. Ilustrasikan atau visualkan apa yang diceritakan. Paham? Sekarang paham? Paham. Stepnya kena kalau kita alhamdulillah. Jadi kalau ngomongin ilmu fikih ini adalah ilmu tentang pemahaman kita di dalam agama, wajar. Karena secara luas fikih itu paham. Maka ketika kita belajar fikih harus sampai benar-benar paham. Pergi pulang mempelajari fikih dan kita tidak membawa pemahaman, maka kita tidak belajar tentang fikih. Gitu. Karena nanti di dalam ilmu fikih kita akan bahas apa? Masailuhu. Ada permasalahan di dalam kitab fikih itu apa? Al-qadhiyah allati tudkaru fihi. Jadi di dalam ilmu fikih itu adalah pembahasan kasus yang mana nanti disinkronkan dengan hukumnya. Kasusnya itu yang harus kita ketahui. Setelah paham kasusnya, maka kita ketahui hukumnya. Maka kita pahami bahwa setiap kasus seperti ini, yang sama kasusnya akan memiliki hukum seperti itu. Itu fikih. Paham ya? Lalu secara istilah apa? Secara syariat apa? Ilmu fikih itu apa secara syariat? Secara syariat mendefinisikan, ulama-ulama syariat itu mendefinisikan al-fiqhu huwa ilmun, suatu pengetahuan bil ahkam, di dalamnya memiliki hukum-hukum. Jadi mempelajari tentang hukum. Jadi ilmu fikih itu mempelajari tentang hukum atau jawaban kalau dibilang. Memiliki hukum-hukum jawaban, ya kan? Asy-syariah bil ahkam syariah, al-ilmu bil ahkam syariati, ya kan? Al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiliyah, ya kan? Jadi kalau dibilang ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dikerjakan oleh kita, tadi Quran al-amaliyah, ya kan? Yang dikerjakan oleh kita, keseharian kita. Jadi kalau dibilang ini ilmu panduan hidup kita,
ilmu panduan hidup kita adalah ilmu fikih. Nah itu al-muqtasabu min adillatiha at-tafsiriyah, yang mana dasarnya fikih itu sudah diambil intisari daripada dalil-dalil yang sudah diperinci. Tidak menjadi hukum-hukum di dalam ilmu fikih kecuali memang itu dasar hukumnya dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ya kan? Qiyas wal ijma. Jadi 4, ya kan, ketentuan pengambilan dasar hukum untuk ilmu fikih. Itu ilmu fikih. Jadi secara keterangan ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariat, ya kan, yang memang itu akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan? Dan kita tidak perlu bertanya mana, kenapa, dan bahasanya untuk ini ada dalilnya apa enggak. Ya ketika kita belajar tentang ilmu fikih, ada nas secara dalil menunjukkan bahwa ini hukumnya, maka itu adalah hukum yang sudah diambil dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, atau ijma, qiyas yang sudah diperincikan oleh para ulama-ulama mujtahid. Kurang lebih begitu. Dilanjut tadi secara definisinya ilmu fikih apa? Ilmu fikih itu adalah yang tersebut tadi, ilmu pemahaman atau ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan lain sebagainya yang tadi sudah disebutkan. Manfaatnya mempelajari ilmu fikih apa? Ya, manfaat mempelajari ilmu fikih itu karena agar kita bisa menjalankan takwa dengan sempurna. Makanya tadi pertanyaan, ya, pengen takwa mana jalurnya? Anda pengen sempurna takwanya. Kalau dibilang awal ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar. Mana pedomannya? Apa yang harus kita jalankan biar kita tergolong menjadi orang-orang yang takwa? Belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih manfaatnya tamratuhu littaqwa, untuk menjadikan seseorang bisa menjalankan ketakwaan secara sempurna. Ilmunya fikih. Ya. Nisbatuhu, kategori ilmu fikih ini, jalurnya, ya. Silsilahnya ilmu fikih ini dari jalur ilmu apa nih? Jalurnya jalur ilmu syariat. Ilmu fikih ini adalah ilmu syariat, makanya tadi salah satu namanya ilmu syariat. Ilmu syariat, maksud ilmu syariat itu apa? Ilmu alladzi qad bayyanahu Allah, ya, ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang telah Allah jelaskan, Allah terangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disebarluaskan kepada umat melalui ilmu syariat. Ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya itu sebenarnya. Itu ilmu fikih, ya. Ilmu fikih. Terus baru berapa tadi? Wadi'u. Tadi bukan berapa? Wadi'u. Yang memerintahkan atau yang membuat ilmu ini siapa? Yang membuat ilmu ini. Yang membuat ilmu ini adalah Allah dan Rasulnya. Yang membuat ilmu ini adalah Allah dan Rasulnya. Ilmu fikih ini datang dari Allah dan Rasulullah. Walaupun dawwana ala imamil madhahib, sebagai orang mengatakan dawwana atau dibukukan oleh imam-imam yang mujtahid ketika dulu, ya, dari mulai Imam Hanafi, Maliki, sampai Imam Syafi'i. Udah selesai ya? Masa itu tadi udah ada, berjelaskan masa itu. Sekarang kita masuk dalam kajian kita. Sedikit biar berkah, walaupun waktu sudah mepet, sedikit aja. Diawali dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Kitab Muqaddimatul Hadramiyah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihil muamalah wa fasidiha. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada dasarnya setiap pengarang kitab, mu'alif kita itu akan mengawali setiap kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awal dalam segi hukum fikih, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tadi hukumnya belum, tentang mempelajari ilmu fikih. Hukumnya belum, hukum syar'i, ada hukum tadi lewat. Hukum syar'i, hukum secara syariat, hukum syariat ini secara hukum mempelajari ilmu fikih itu apa? Ada 3 tingkatan, ya, 3 golongan.
mempelajari fikih. Kita duduk bersama-sama mempelajari fikih. Sekarang sama-sama nih, termasuk apa lagi? Hukumnya ada 3. Pertama, fardu ain. Kewajiban secara individual, ya, secara personal. Kita diwajibkan mempelajari ilmu fikih. Nggak bisa kabur kemana-mana, karena mau kabur kemanapun kewajiban tetap, ya, mengejarnya. Jadi nggak mau belajar, dosa setiap detik. Setiap detik dosa dia kalau nggak mau belajar tentang ilmu fikih, karena fardunya fardu. Kalau udah ada penolakan tidak mau belajar, itu udah dosa setiap detiknya. Ya, maka kewajiban fardu ain ini bagi siapa? Ingat, liman tatawaqqaf alaihi sihhatul ibadah wal muamalah. Bagi seseorang yang mau tidak mau, dia akan dikatakan, dinyatakan sah, ibadahnya atau muamalahnya dengan mempelajari ilmu. Contoh mempelajari tentang sholat, contoh mempelajari tentang zakat, puasa dan lain sebagainya, tentang kewajiban-kewajiban di dalam melakukan kegiatan syariat. Kalau dia menjadi tidak sah melakukan sesuatu hal tersebut, kecuali harus belajar dulu, maka fardu ain lah orang tersebut. Jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai dan lain sebagainya, dia dinyatakan tidak sah atau bahkan terjerumus kepada keharaman, maka dinyatakan dia wajib untuk mempelajari fikih. Wajib fardu ain. Selama dia tidak mau mempelajarinya, dia mungkin jual beli kayak dulu aja begini juga. Padahal salah, padahal selalu dalam keharaman. Maka bagaimana? Selama itu juga dia dalam dosa. Tentang fikih. Itu tentang hukum mempelajari ilmu fikih. Nah, sekarang masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim, karena pada dasarnya untuk mengenalkan kita dengan ilmu fikih, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali Allah Subhanahu wa taala yang memang mensyariatkan ilmu fikih. Ya. Kalimat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau kita tadi di awal Al-Faqih katakan dalam Allah turunkan kita. Allah turunkan kita dalam 104. Yang dibaca ini 104. Allah turunkan 104 kitab. Dikumpulkan semua makna dan isinya 104 kitab. Allah kumpulkan makna dan isinya dari satu kitab menjadi satu kitab, yaitu kitab Al-Qur'an. Bayangkan, 104 kitab dikumpulkan menjadi satu kitab, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, ya, suatu kumpulan dari makna isi daripada kitab-kitab yang 104 kitab yang Allah turunkan tadi, itu dirangkum atau makna dan isinya itu ada terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah digabung semuanya, ada makna di sana tentang semua seisi Quran. Surat Al-Fatihah tadi yang semua isi Al-Quran ada di dalam surat tersebut digabung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih kalau ngomongin Bismillahirrahmanirrahim sampai ada ulama mensyaratkan Bismillahirrahmanirrahim ini, ya, itu sampai ke 10 jilid. Ya, makanya kalau mau ngobrolin Bismillah cukup sehari, banyak, ya, tapi nggak kesana. Kita ketahui satu hal dalam sisi hukum fikih. Apa dalam sisi hukum fikih? Hukum baca Bismillah. Karena ngomongin fikih tadi ngomongin hukum kan, hukumnya apa baca Bismillah. Sedangkan para mu'allif, para musannif yang mengarang kitab atau yang mengerjakan kebaikan, semuanya atau kebanyakannya baca Bismillah dulu. Apa hukumnya baca Bismillah? Pertama, baca Bismillah yang pertama secara hukum kita awali dulu dengan kalimat yang dasarnya, asasnya baca Bismillah itu sunnah. Baca Bismillah hukum asalnya, dasar hukumnya, asal hukumnya sunnah. Baca Bismillah sunnah. Tapi kapan? Timingnya nih, kondisinya seperti apa? Baca Bismillah itu sunnah. Ada kondisinya. Secara kondisional membaca Bismillah sunnah, betul. Karena ada kaitannya membaca Bismillah sunnah itu fikul yang dibalik, ya, di setiap segala sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Di dalam syariat dianggap hal-hal yang baik dan dianjurkan baca Bismillah. Kondisi itulah yang disunahkan baca Bismillah. Kalau memang itu anjuran hal yang baik, tidak ada kategori perintah
wajib. Karena yang kedua wajib, udah nggak sunnah lagi. Oh ini sunnah kan baca bismillah, nggak dibaca nggak apa-apa, nggak bisa bos, ya kan? Nggak bisa. Yang satu ini karena udah diperintahkannya wajib apa? Satu, hukum wajibnya itu salah satunya adalah ketika di dalam sholat. Ketika di dalam sholat, khususnya di dalam madhab Imam Syafi'i ya, dan kebanyakan madhab, ya kan? Jamhur ulama kalau dibilang, ya kebanyakan madhab menyatakan baca bismillah di dalam sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya apa? Wajib di sholat. Jadi kalau nggak dibaca bismillah di dalam sholatnya, nggak sah sholatnya. Baca tuh bismillah. Walaupun nggak mau dijelasin, dijar itu dilantangkan suaranya, kayak di Haramain gitu. Biasanya bismillah waswis banget. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Biasanya dengarnya langsung alhamdulillah ya. Tapi sampai ke sini kebanyakan apa? Bacanya alhamdulillahnya doang udah. Bismillahnya hilang. Kan itu. Lo jangan dihilangin, ya dengerin waswisnya apa dia. Waswis itu bisik-bisiknya dia imamnya. Pasti kita nggak dengerin tuh ada bisikan. Bisikan itu apa? Husnudzon aja kita. Oh dia baca bismillah. Baca bismillah. Lah kita di sini kalau dia baca bismillah itu kena, ya kan? Langsung aja alhamdulillah. Hukumnya wajib. Jelas ya? Kenapa dasarnya bismillah wajib? Karena kewajiban ketika sholat membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di antara surat Al-Fatihah. Maka itulah membaca bismillah ketika di dalam sholat itu hukumnya wajib, bukan wajib. Jelas ya? Jelas ya? Jadi bismillah punya dua hukum. Jangan disamain ntar. Ya enggak? Kalau dengar yang nyama-nyamain tar dulu itu sama dari mana? Jelas ini ada kasus-kasus hukum fikihnya harus dipahami dengan baik. Ini fikih. Karena bukan hanya sunnah, bukan hanya wajib. Baca bismillah kira-kira semua insya Allah sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat baik bukan? Baik. Kalimat baik apa bukan? Sepakat kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim kalimat baik. Tapi baca bismillah bisa jadi haram. Kalimat baik bisa jadi haram itu ceritanya nih. Enggak? Kalimat baik kok bisa jadi haram dibaca? Kalimat bismillahirrahmanirrahim kalimat baik. Tapi bisa jadi haram dibacanya. Nggak boleh baca ente bismillah. Oh ente nggak haram bismillah. Oh ente. Wah ini jangan sebutnya. Ya memang ada dasar hukumnya yang harus dia tahu. Dalam sisi hukum fikih kapan baca bismillah? Ada kaidahnya. Kita tahu tadi kaidahnya di kulli muharramin lidatihi. Jadi baca bismillah haram setiap segala sesuatu kita lakukan, ya kan? Yang haram dalam dan perilakunya. Kalau apa yang akan kita lakukan itu haram, maka baca bismillahnya pun haram. Contoh, mau nyuri bismillah dulu. Nggak usah beli balak misalkan. Nggak tahu ini bismillahirrahmanirrahim. Haram. Nyuri balak warnanya itu haram. Baca bismillah kalau nyurinya haram. Ingat. Yang minuman keras, ya kan kita ngelihat udah ada nih misalkan di lingkungan itu yang minuman keras, kita harusnya nahi mungkar, ya kan kita ngelihat mungkin cuma minum doang, enggak itu besok kita ngelihat bukan cuma minum doang, sebelum minum dia baca bismillah biar berkah. Astagfirullah, dia bilang udah minuman keras diminum haram, ditambah baca bismillahnya double itu punya haram. Jadi setiap yang haram dilakukan haram juga baca bismillah. Apapun itu, coba di benak kita dalam ingatan kita apa aja yang haram dilakukan, gosok, apa aja deh, pokoknya tahu deh haram-haram kan gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu di dalam fikihnya. Terus ini kalau ngobrolin haram lidatihi berarti ada haram yang lain, betul. Jadi kita ngomongin bismillah nih hukumnya. Kalau ada haram yang secara perilakunya itu haram, berarti ada yang haram secara perilaku enggak haram, tapi ada haram di sisi lain juga. Itu yang dinamakan haramun li'aridin. Haram li'aridin. Haram tapi di sisi lain. Bukan dia yang haram. Contoh. Ingat. Wudu baik enggak wudu? Baik. Haram enggak? Tidak. Wudu haram enggak? Tidak. Pakai wudu, tapi wudu pakai air apa dapat atau boleh nyuri. Ingat. Wudu pakai air hasil curian. Ingat. Haram. Haram. Tapi haramnya menggunakan air, bukan wudunya.
enggak, karena nanti wudunya sah, enggak, wudunya nggak haram, tapi menggunakan airnya yang ini yang dinamakan haramun li'aridin, haram di sisi lain. Maka ketika wudu baca bismillah, ya kan, nggak haram, tetap sunnah, karena baca bismillah salah satu daripada kesunahan kita ketika berwudu. Ya, jadi yang haramnya mana? Yang nyurinya aja. Ada air seember dicuri. Bismillah ada untuk wudu ini nggak apa-apa. Haram, kan nyuri. Kalau nyuri, jangan diterusin. Enggak. Jadi dari sekarang kalau udah yang haram, kamu jangan nggak usah pakai Bismillah dulu lah. Geber, enggak. Maksudnya, salah apa? Seolah-olah disuruh. Disampaikan kita yang suruh geber. Yang haram udah nggak usah dilakuin, ya apalagi pakai bismillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Masih jeli berarti nggak ngantuk ya. Alhamdulillah. Tadi baru sampai mana? Sunnah. Haram apa? Ada tiga ya? Tiga. Wajib dan haram. Haram lidatihi wa haram li'ainihi. Udah tiga. Ya. Yang keempat. Yang keempat hukumnya makruh. Baca bismillah makruh. Bisa jadi makruh. Sama seperti haram. Kaidahnya sama seperti haram. Setiap kemakruhan dalam perilakunya maka makruh baca bismillah. Kalau kemakruhannya bukan dalam perilakunya, cuma makruh sisi lainnya, maka makruh baca bismillah. Contoh yang pertama, makruh ketika melakukan hal itu. Ya, makruh ketika melakukan hal itu. Baca bismillahnya makruh. Ya, pertama nyambut uban. Uban kita makruh dicabut. Kita punya uban, ingat makruh untuk dicabut. Dalam dalilnya hadis-hadisnya ada. Karena salah satu manfaatnya itu nanti di yaumul kiamat akan menjadi cahaya, hingga menerangi di yaumul akhir. Makanya makruh untuk dicabut. Pakai bismillah nyabutnya, bismillah. Cabut, tambah makruh, double makruh. Juga bismillah makruh juga. Apaan lagi? Kalau kita ngobrolin ini, ulama menyatakan, sebagai ulama mengatakan makruh merokok, enggak? Merokok, nyalain, cedas. Bismillah. Makruh, enggak? Udah makruh ente rokok, enggak pakai bismillah, nggak usah pakai bismillah, rokok aja ya, enggak? Kalau ini makruh, bagusnya berhenti. Kalau belum bisa, ya itu nggak mau nyuruh terus ya. Betul, yang terus ya. Kedua, makruh li'ain. Makruh tapi bukan perilakunya yang makruh. Makruh urusan yang lain, makruh mah. Contoh, makan jengkol. Makan yang berbawang. Bawang putih, bawang merah. Ada orang yang nggak suka bawang merah, enggak. Makan bawang merah makruh nggak? Enggak. Enggak. Kan ada